Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita lakukan pada minggu kemarin, yaitu pada buku tema 1, subtema 2. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran 4, yaitu kalian bisa buku kalian halaman 57 sampai 59. KD yang kita pelajari masih sama seperti KD yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu memahami bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. Tujuan dari mempelajari KD ini adalah peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktikkan cara menjaga anggota tubuh dengan baik. Peserta didik dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain dengan baik. Oke, kita langsung saja ke materi. Pada halaman 57, kalian bisa membaca menjaga bagian-bagian tubuh. Kamu sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Tubuh harus dijaga agar sehat. Amati gambar berikut. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain. Ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Ajak temanmu mengamati gambar. Bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain? Bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain? Dan mengapa? Oke, kita bahas. Di tubuh kita ada 4 bagian yang tidak boleh dipegang orang lain, bahkan oleh dokter ataupun orang-orang di sekitar kita atau orang-orang terdekat kita. 4 bagian tubuh yang tidak boleh dipegang orang lain tersebut yaitu mulut, dada, alat kelamin, dan pantat. Ada yang boleh dipegang, tapi oleh orang tua. Itu pun ketika orang tua sedang membantu membersihkan badan kalian. Misalnya saat kalian mandi. Mengapa 4 bagian tubuh tersebut sangat penting? Keempat bagian tubuh tersebut merupakan anggota tubuh yang sangat vital dan berhubungan erat dengan kesehatan reproduksi. Jika ada orang yang tiba-tiba memegang 4 bagian tubuh tadi, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menolak. Kalian harus berani bilang tidak mau. Kemudian, kalian harus berteriak minta tolong jika ada orang yang memaksa memegang bagian tubuh yang dilarang. Jika ada orang yang sudah keterlaluan, maka lalu laporkan. Kalian bisa melaporkan kepada orang tua atau bahkan ke polisi. Oke, kita lanjutkan ke halaman 58. Amati gambar berikut ini. Di sini ada 2 gambar. Di sebelah kiri ada gambar dengan lingkaran merah berjumlah 3, dan sebelah kanan atau tubuh bagian belakang ada 1 lingkaran merah. Lingkaran merah tersebut menunjukkan bahwa itu adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Pada tubuh bagian depan, lingkaran paling atas itu adalah bagian mulut. Tidak boleh disentuh orang lain, karena dikhawatirkan akan menyebarkan bakteri yang ada di tangan orang lain. Yang kedua, lingkaran yang ada di tengah itu adalah bagian dada.
bagian dada merupakan bagian yang vital bagi kita. Jadi tidak boleh ada orang yang sembarang memegangnya. Gambar ketiga itu menunjukkan adalah bagian tubuh alat vital kita. Jadi jika ada orang lain yang memegang bagian itu, maka kita harus berani menolak atau bisa melawan jika ada orang yang memaksa untuk memegang bagian itu. Pada tubuh bagian belakang itu ada lingkaran merah 1, itu bagian pantat. Orang lain tidak boleh memegangnya. Oke, kita lihat gambar di samping. Bagian tubuh pribadimu tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang. Mulut, dada, kemaluan. Bagian tubuhmu hanya boleh disentuh oleh orang tua ketika atau menunjukkan bagian pribadi dan instruksi tidak boleh dilarang untuk memegang bagian tubuh kita. Dokter boleh memeriksa apabila didampingi oleh orang lain. Kita lanjutkan ke ini masih berkembang merupakan pengalamannya cerita tentang tubuh yang boleh disentuh orang lain, cerita tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Oke, mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Materi ini sangat penting bagi anak-anak kita atau kalian para pelajar. Saat ini kita harus mendengar kekerasan dan pelecehan seksual baik itu kepada orang dewasa maupun anak-anak. Dan kekerasan dan pelecehan tersebut tidak jarang berasal dari orang-orang sekitar. Hanya saudara, sepupu, ada yang pamannya sendiri, ada yang kakaknya sendiri, bahkan ada orang tua tirinya. Jadi kita perlu memberikan edukasi tentang menjaga anggota tubuh sejak dini. Untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual tersebut, kita perlu memberikan pemahaman sejak dini tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain dan bagaimana cara menghindari atau mencegah terjadinya tindak kekerasan atau pelecehan seksual. Anak-anak harus mempunyai kesadaran bahwa tubuh mereka sangat berharga dan harus dilindungi, sehingga ketika ada seseorang yang memperlakukan mereka kurang pantas, mereka bisa dan berani untuk menolaknya. Bagi anak-anak, itu tadi materi pembelajaran PJOK pada pagi hari ini. Apabila ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung hubungi saya di nomor WA saya. Kalian bisa menanyakan apa saja yang belum kalian pahami. Untuk hari ini, tugas kalian adalah mempelajari materi ini dengan baik. Saya tidak akan memberikan soal, kalian hanya harus memahami bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dipegang orang lain.
dan kalian harus menjaga bagian tubuh itu agar tidak disentuh orang lain. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.